Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar ilmu kesehatan 1B akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang konsep pencegahan penyakit dan penyembuhannya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Dwi Putri Prabawati, dan rekan-rekan saya Elza Karisma Putri, Eva Putri Mayasari, Evilia Nuraini, Fahulia Uswatun Hasanah, dan Fajar Tinuriati. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kesehatan. Istilah kesehatan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok bab 1 dan pasal 2 didefinisikan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan kesehatan dalam undang-undang ini adalah keadaan yang meliputi badan, rohani, mental, sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Tentang pengobatan sendiri, jenjang pelayanan kesehatan dari bawah adalah perawatan sendiri, pelayanan kader, puskesmas, dan rujukan. Perawatan sendiri merupakan bagian paling besar pelayanan kesehatan. Peningkatan perawatan sendiri berkaitan dengan perubahan pola penyakit dari infeksi akut sampai kronis, kebutuhan partisipasi masyarakat dalam perawatan kesehatan, dan peningkatan biaya pelayanan profesional. Juga beberapa informasi dan teknologi kedokteran diproduksi untuk mendukung perawatan sendiri. Perawatan sendiri mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, pengelolaan penyakit kronis, dan rehabilitasi. Tentang obat dan permasalahan, mendefinisikan obat adalah suatu zat yang dapat digunakan untuk diagnosis, pengobatan, melunakkan penyembuhan, atau pencegahan penyakit pada manusia atau hewan. Narkotik, obat yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan ketergantungan. Obat dapat menyembuhkan, namun juga dapat menyebabkan kematian akibat keracunan obat. Oleh karena itu, obat dapat menyembuhkan apabila digunakan dengan tepat, baik dosis maupun waktunya. Jika obat digunakan dalam dosis yang berlebih, dapat menimbulkan keracunan. Sedangkan, jika dosisnya kurang, tidak akan menyembuhkan. Oleh karena itu, sebelum menggunakan obat, termasuk obat bebas atau obat terbatas, harus diketahui sifat dan cara pemakaiannya, agar penggunanya tepat dan aman. Informasi tersebut dapat diperoleh dari etiket atau brosur dalam kemasan obat bebas dan obat terbatas. 5. Ketepatan pengobatan sendiri. Sebagai pedoman masyarakat, melakukan pengobatan sendiri ada beberapa kriteria ketepatan, yaitu A. Tepat obat. Pemilihan obat dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan, mudah dan murah. B. Tepat indikasi, sesuai dengan keluhan dan indikasi obat. C. Tepat dosis, yaitu antara takaran dan umur. D. Waspada efek samping, apabila berlanjut, hubungi tenaga medis. 1. Pengertian perilaku. Berdasarkan Ensiklopedia Amerika, perilaku diartikan sebagai proses atau aksi dan reaksi terhadap lingkungannya. Hal ini berarti bahwa perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang dapat diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut dengan rangsangan. Dengan demikian, maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku yang tertentu juga. Intervensi terhadap faktor perilaku ini secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 upaya yang saling bertentangan dan masing-masing tersebut ada kelebihan dan kekurangannya. Kedua upaya tersebut yaitu A. Tekanan atau enforcement. Tekanan yaitu upaya agar masyarakat merubah perilaku atau mengadopsi perilaku dengan cara tekanan, paksaan, atau koersi. Upaya ini bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan, instruksi, tekanan, sanksi, dan sebagainya. Pendekatan atau cara ini biasanya akan berdampak terhadap perubahan perilaku dengan lebih cepat. B. Edukasi atau education. Edukasi yaitu upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, himbauan, ajakan,
menginformasikan, memberikan kesadaran, dan sebagainya, melalui kegiatan yang disebut dengan pendidikan atau penyeluruhan kesehatan. Memang, dengan cara ini akan berdampak terhadap perubahan perilaku masyarakat akan berlangsung lama dibandingkan dengan cara koersi. 2. Bentuk perilaku. Secara lebih operasional, perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan atau stimulus dari luar subjek tersebut. Menurut Noto-Atmojo, respon ini berbentuk dua macam, yaitu A. Bentuk pasif, yaitu respon internal yang dapat terjadi di dalam diri manusia sendiri dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Dalam hal ini, perilaku masih terselubung atau covert behavior. B. Bentuk aktif, yaitu apabila perilaku itu sendiri jelas dapat diobservasi secara langsung. Perilaku ini sudah tampak dalam bentuk tindakan yang nyata atau overt behavior. 3. Cakupan perilaku. Menurut Noto-Atmojo, perilaku kesehatan pada dasarnya suatu respon seseorang atau organisme terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan serta lingkungan dan sekitar. Adapun perilaku kesehatan yang mencakup yaitu A. Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit. Perilaku ini sesuai dengan tingkat-tingkat pencegahan penyakit yaitu 1. Perilaku sehubungan dengan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, misalnya makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan sebagainya. 2. Perilaku pencegahan penyakit adalah respons seseorang untuk melakukan pencegahan penyakit, misalnya tidak minum kopi, tidak minum minuman yang beralkohol, tidak makan makanan berlemak, menghentikan kebiasaan untuk merokok, dan sebagainya. 3. Perilaku sehubungan dengan pencairan bantuan pengobatan, yaitu perilaku yang dilakukan untuk pencari pengobatan. Misalnya, usaha-usaha mengobati diri sendiri penyakitnya, atau mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas kesehatan modern, atau puskesmas, mantri, dokter praktek, dan sebagainya, maupun ke fasilitas kesehatan tradisional, yaitu dukun, sinse, dan sebagainya. 4. Perilaku sehubungan dengan pemulihan kesehatan, yaitu perilaku yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk pemulihan kesehatan setelah sembuh dari suatu penyakit, misalnya melakukan diet, rendah lemak, rendah garam, mematuhi anjuran-anjuran dokter dalam rangka untuk pemulihan kesehatannya. B. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan adalah respons seseorang kepada sistem pelayanan kesehatan, baik sistem pelayanan kesehatan modern ataupun tradisional. C. Perilaku terhadap makanan, yaitu respons seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan. D. Perilaku terhadap lingkungan kesehatan adalah respons seseorang terhadap lingkungan sekitar sebagai determinan kesehatan manusia. 4. Perubahan perilaku. Teori L-Green merupakan salah satu teori modifikasi perubahan perilaku yang dapat digunakan dalam mendiagnosis masalah kesehatan ataupun sebagai alat untuk merencanakan suatu kegiatan untuk merencanakan kegiatannya atau mengembangkan suatu mode pendekatan yang dapat digunakan untuk pencarian kesehatan. 1. Pengertian penyakit jantung. Penyakit kardiovaskular atau yang biasa disebut penyakit jantung umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau stroke. 2. Jenis-jenis penyakit jantung. Menurut WHO, ada beberapa jenis penyakit jantung antara lain adalah A. Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kelainan pada pembuluh darah yang menyuplai otot jantung. B. Penyakit cerebrovaskular. Cerebrovaskular adalah kelainan pada pembuluh darah yang menyuplai otak yang berupa penyumbatan, terutama arteri otak. C. Pengertian penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer adalah sebuah kondisi penyempitan pembuluh darah arteri yang menyebabkan aliran darah kaki menjadi tersumbat. Penyempitan ini disebabkan oleh timbunan lemak pada dinding arteri yang berasal dari kolesterol atau zat buang lain atau arteremora.
D. Penyakit jantung rematik. Jantung rematik adalah kerusakan pada otot jantung dan katup jantung dan lemak rematik yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. E. Penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan adalah kelainan struktur jantung yang mengalami sejak bayi dilahirkan. Kelainan ini terjadi pada saat janin berkembang dalam kandungan. F. Gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi saat otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak bisa memompa cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang tepat. Penyebab penyakit jantung. Berdasarkan American Heart Association, faktor-faktor penyebab penyakit jantung adalah sebagai berikut. A. Diet tidak sehat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung adalah diet yang tidak sehat. B. Kurangnya aktivitas. C. Obesitas. Obesitas adalah kelebihan lemak tubuh. Obesitas dikaitkan dengan kadar kolesterol dan trigliserida yang lebih tinggi dan menurunkan kadar kolesterol baik. D. Alkohol. Kebiasaan mengonsumsi alkohol bisa menaikkan kadar tekanan darah dan beresiko terkena penyakit jantung. Merokok. Merokok dapat merusak jantung seperti pembuluh darah, yang meningkatkan resiko kondisi jantung seperti aterosklerosis dan serangan jantung. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Tekanan darah tinggi (hipertensi) adalah kondisi medis yang terjadi saat tekanan darah di arteri dan pembuluh darah lainnya terlalu tinggi. Kolesterol tinggi. Kolesterol adalah zat berlemak, seperti lemak yang dibuat oleh hati atau ditemukan pada makanan tertentu. Jika mengonsumsi lebih banyak kolesterol daripada yang dibutuhkan tubuh, maka kolesterol ekstra bisa menempel di dinding arteri, termasuk pada jantung. Usia. Resiko penyakit jantung meningkat seiring bertambahnya usia. Hal tersebut sudah menjadi wajar, karena semakin bertambahnya usia, maka semakin menurunnya kinerja organ tubuh manusia. Ras atau etnisitas. Pada tahun 2013, penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di Amerika Serikat untuk kulit putih non-Hispanik, kulit hitam non-Hispanik, dan Indian Amerika. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus juga meningkatkan resiko penyakit jantung. Tubuh membutuhkan glukosa dalam kurung darah untuk energi. Insulin adalah hormon yang dibuat di pankreas yang membantu memindahkan glukosa dari makanan menuju ke sel tubuh. Jika menderita diabetes, maka tubuh tidak dapat membuat insulin. Genetika dan riwayat keluarga. Faktor lain yang dapat menyebabkan terserang penyakit jantung adalah genetika. Faktor genetik dapat mewariskan kelainan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan konsumsi terkait lainnya. Gejala penyakit jantung sangat beragam, tergantung kepada jenis kondisi yang dialami. Siapapun bisa mengalami penyakit jantung, baik orang tua maupun orang dewasa muda. Sejumlah gejala yang dapat muncul pada penyakit jantung antara lain: A. Nyeri dada terasa seperti tertindih. B. Nyeri di leher, rahang, tenggorokan, punggung, dan lengan. C. Jantung berdebar atau detak jantung malah melambat. D. Perubahan pada irama jantung. E. Sesak napas. F. Batuk kering yang tidak membaik. G. Mudah lelah saat beraktivitas. H. Tangan dan kaki terasa dingin. I. Sianosis atau warna kulit yang membiru. C. Pembengkakan pada tungkai, lengan, perut, atau sekitar mata. K. Pusing. L. Pingsan atau terasa ingin pingsan. M. Demam. N. Ruam kulit.
Komplikasi penyakit jantung. Sejumlah komplikasi yang dapat terjadi akibat penyakit jantung antara lain aneurisma. Aneurisma adalah pembesaran dinding arteri yang bila pecah dapat menyebabkan kematian. Penyakit arteri perifer. Kondisi ini ditandai dengan tersumbatnya aliran darah ke kaki, sehingga menyebabkan nyeri saat berjalan atau claudicatio. Stroke. Sejumlah faktor resiko yang memicu penyakit jantung koroner juga dapat memicu penyakit stroke iskemik. Gagal jantung. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak dapat memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung. Kondisi ini terjadi ketika bekuan darah menghambat aliran darah ke jantung yang sudah menyempit sebelumnya dan merusak bagian ototnya. Henti jantung mendadak. Kondisi ini terjadi ketika fungsi jantung berhenti mendadak sehingga penderita tidak bisa bernafas dan kehilangan kesadaran. Penyembuhan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. A. Perubahan gaya hidup. Hal ini termasuk makanan rendah lemak dan diet rendah natrium. Berolahraga dengan intensitas sedang setidaknya 30 menit pada beberapa hari dalam seminggu. Berhenti merokok dan membatasi asupan alkohol. B. Konsumsi obat dari dokter. Jika perubahan gaya hidup saja tidak cukup, dokter mungkin meresepkan obat untuk mengontrol penyakit jantung Anda. Jenis obat akan tergantung pada jenis penyakit kardiovaskular. Obat jantung terdiri dari berbagai ragam jenis. Contohnya, obat heparin yang digunakan untuk mencegah komplikasi setelah serangan jantung. Obat tekanan darah tinggi seperti inhibitor AC, diuretik, angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB, beta blocker, aldosteron dan intraponik, hingga aspirin dan statin penurun kolesterol. C. Prosedur medis atau operasi. Jika obat tidak cukup, mungkin dokter akan merekomendasikan prosedur medis ini dilakukan tergantung pada jenis penyakit jantung dan sejauh mana kerusakan jantung Anda.